Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edwin Satria Utomo, NIM 20111120011, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Muamalah, Fakultas Syariah, Instansi Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno, UINFAS. Di sini saya akan menjelaskan dan berbagi ilmu untuk sahabat-sahabat agar bisa mengerti bagaimana caranya ketika terjebak permasalahan hukum. Ini ada soal pertanyaan. Yang pertama, seandainya ada tamu meletakkan atau menjatuhkan barang di rumah, kemudian polisi datang memeriksa dan terdapat barang bukti itu, apa saya akan langsung ditangkap dan dijadikan tersangka dengan dasar bukti itu yang terletak di rumahku? Nah, ketika sahabat dalam posisi seperti ini, solusi atau cara menanggapinya, sebelum itu saya jelaskan dulu ya. Hukum itu terjadi karena ada fakta, dan fakta tersebut harus benar-benar valid. Validnya fakta harus dikuatkan oleh saksi-saksi. Hukum di negara kita mengedepankan praduga tak bersalah, seperti Ezof of Renauzen. Contohnya, Mas Daim dengan kasus tadi, kedapatan atau terdapat bukti pidana awal, misalkan barang tersebut sebungkus sabu-sabu seberat 0,075 gram, padahal yang meletakkan tetangga Mas Daim yang tidak suka dengan Mas Daim. Lantas dia sembunyi-sembunyi menelpon polisi. Datanglah petugas polisi, Mas Daim ditangkap, dibawa ke kantor polisi. Nah, sebelum itu apa yang harus dilakukan Mas Daim selanjutnya? Yang pertama, menanyakan surat perintah penangkapan. Biasanya kalau polisi datang untuk menangkap atau ditugaskan, itu pasti ada SPP-nya, surat perintah penangkapan. Apabila sahabat terjebak kasus hukum dan dipanggil oleh polisi, sahabat meminta dan ingin tahu surat perintah penangkapan, itu pasti dikasih kalau memang ditugaskan untuk menangkap sahabat. 2. Atas dasar apa ditangkap? Nah, sebelum dibawa juga tanyakan atas dasar apa ditangkap. Misalkan atas dasar pencurian, dasar pembunuhan, dasar perampokan, dan lain-lain. 3. Katakan dulu keberatan Mas Daim atas tujuan penangkapan tersebut. Sebelum itu jangan ikut-ikut langsung aja. Kita agak keberatan ngomong ke polisinya, ya, untuk memperlambat waktu. 4. Tuntut pembuktiannya atas sangkaan yang disangkakan. Kita di situ, buktinya mana? Kok saya ditangkap? Kita minta buktinya, atas dasar apa, dan buktinya mana? Kok bisa menuduh saya sebagai tersangka? Itu tidak apa-apa itu. Kemudian 5, ikuti proses penangkapannya. Ya, kita ikuti saja kalau kita memang tidak bersalah. Nah, keenam, sampaikan permohonan izin kepada petugas bahwa pembuktian ini saya minta didampingi lawyer, advokat, atau kuasa hukum. Kalau permohonan tersebut tidak diizinkan, berarti ada sesuatu fitnah tadi, dan petugas tersebut pasti sudah disogok, memaksakan suatu kehendak supaya Mas Daim ditahan. Contohnya seperti ini. Dia sudah kerjasama dengan pengedar narkoba tersebut. Lalu si polisi ini sudah mengabarkan dengan pengedar tersebut bahwa besok ada pemeriksaan tentang narkoba. Nah, pelaku tadi berhubungan tidak suka dengan Mas Daim, lalu ia jatuhkan di depan rumah Mas Daim. Nah, ketika polisi datang dan memeriksa, terdapat ada sabu-sabu. Nah, itulah kerjasama polisi yang sudah disogok oleh pengedar yang sebenarnya. Dan polisi dengan keras
yang sudah disogok tadi agar Mas Daim ditahan. Nah, karena di Indonesia ini, karena adanya beribuan praktek tindakan tersebut, maka aturan tersebut harus didampingi kuasa hukum supaya petugas kepolisian benar-benar menerapkan KUHP secara amanah. Apa perbedaan KUHP dan KUHP? KUHP adalah buku atau kitab pedoman untuk menerapkan pasal-pasal pelanggarannya. Sedangkan kalau KUHP adalah buku yang mengatur perjalanan proses penangkapan sampai dijebloskan ke penjara. Bila mana proses penangkapannya tidak sesuai prosedur yang telah diatur dengan KUHP, maka orang yang dituduhkan tadi seperti Mas Daim tidak cukup bukti, maka wajib dibebaskan demi hukum. Nah, karena kekecewaan Mas Daim, karena sudah malu dengan tetangga kiri kanan, maka Mas Daim bisa menuntut balik dengan nilai kerugian. Biasanya minta dipulihkan namanya yang telah tercemar, boleh didampingi kuasa hukum, boleh pribadi, tidak segampang menfitnah orang. Jadi, dalam hal ini ketika sahabat terjebak atau tertuduh fitnah dan tidak cukup bukti lalu dibebaskan, sahabat bisa menuntut balik dengan nilai kerugian tersebut. Dengan seperti ini, saya tuntut balik siapa yang ngelapor tadi, perbaiki nama baik saya, seperti itu. Ini dimaksudkan nilai kerugian bukan uang loh ya, ini nama baik, pasti nama baik. Baiklah, sekian itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Walahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.